Ini ada pembahasan baru dari saudara Daniel. Selamat siang Pak Daniel. Semoga saya temui Anda dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak mengajukan sebuah pernyataan dari Quran surat Al-Maryam ayat 17 yang berkaitan dengan bentuk pertanyaan siapa roh kami yang dimaksud di dalam surat itu. Jadi definisi roh menurut pemahaman Islam secara kafah, ya, itu roh, ya, roh itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang namanya manusia hidup. Itu roh. Sementara dalam ayat itu dinyatakan bahwa roh itu menampakkan dirinya di hadapan Maryam. Kemudian siapa Ruhul Kudus yang dimaksud di dalam ayat ini? Di dalam ayat lain dinyatakan bahwa Ruhul Kudus itu adalah penyampai wahyu untuk memberitakan kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujarat, kemudian surat An-Nisa, ada di surat beberapa surat yang menerangkan tentang Ruhul Kudus. Tentang Ruhul Kudus sebagai penyampai risalah kepada nabi dan rasul. Nah, itu artinya bahwa Ruhul Kudus yang dimaksud di situ tidak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum saya menjawab, saya ingin tanya Pak, Bapak agamanya apa? Shalom saudaraku, shalom, damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Iya Pak, ini saya mau nanyakan, ini surat Maryam 17 dengan yang lain yang ada di sana gitu. Saya hanya menekankan di sini Pak, kalau saya menanyakan ini, diskusi ini tidak ada yang menang dan kalah. Saya menekankan gini, kalau Bapak bilang itu roh Jibril, roh kami itu roh Jibril, lah ya, berarti kan menjadi manusia sempurna. Jadi Jibril itu 100% malaikat, 100% manusia. Kan begitu ya cara logikanya. Lah ya, kalau utusan saja bisa menjadi manusia, tentunya yang mengutusnya tentunya lebih dari yang diutusnya atau Pak, melebihi apa yang dilakukan malaikat Jibril menjadi manusia sempurna. Kan bukan begitu Kak, cara berpikir logikanya. Ya, itu aja. Mari kita berpikir logika dan nalar kita dan karena iman itu rasional dan irasional. Gitu. Kalau ciptaannya aja bisa menjadi manusia, tentunya yang mengutusnya kan lebih dari yang itu gitu. Bisa lebih dari yang jadi manusia sempurna, kan gitu Pak cara berpikir dan berlogikanya dalam berimannya gitu loh. Karena saya percaya Allah itu maha kuasa, Allah maha segalanya, saya melebihi dari ciptaannya. Gitu Pak kira-kira yang saya tekankan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Haleluya, amin. Isa adalah ruh Allah dan kalimahnya, kan gitu Pak ya. Saya juga pas sama ruh Allah dan kalimahnya, cuma bedanya ruh Allah dan kalimahnya yang ada pada Nabi Isa itu dia diutus jadi nabi Pak, sehingga dia apa yang dia katakan menjadi tuntunan agama. Nah beda dengan saya dan Bapak, apa yang saya katakan bukan menjadi tuntunan agama karena bukan wahyu. Nah kan sementara yang dikatakan oleh Nabi Isa itu wahyu Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Seorang nabi itu tidak berbicara berdasarkan nafsunya sendiri tapi wahyu semata-mata. Termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa Pak. Jadi itu berkaitan dengan wahyu. Kalau ruh dan kalimahnya Bapak dan saya sama Pak. Bapak itu ruh Allah, kalimah Allah, saya pun ruh Allah dan kalimah Allah, gitu loh Pak cara memahaminya. Supaya Bapak kenal dengan Allah yang sebenarnya, bukan Allah dalam angan-angan Pak. Ya, Allah yang sebenarnya gitu loh. Nah, jadi nggak usah mempertuhankan Nabi Isa Pak. Ya, karena yang nyuap ke mulut Bapak itu bukan tangan Nabi Isa, tangan Bapak sendiri. Bapak kalau cebok itu buang air Pak. Bukan Nabi Isa kan?
bapak sendiri yang buang air, cebok, nyuap nasi, minum air, tangan bapak sendiri. Artinya bapak itu setiap hari yang melayani bapak itu yang paling banyak selain istri bapak itu bapak sendiri, Pak. Mau cebok, buang air, ya kan, bapak sendiri. Mau nyuap nasi bapak sendiri, mau jalan bapak sendiri. Artinya gerak dan diam bapak itu ada ruh Allah, Pak. Ya, gitu loh. Jadi bukan ruhnya Nabi Isa, Nabi Isa untuk dirinya sendiri, Pak. Kenalah diri bapak sendiri sebelum agar kenal Tuhan yang benar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal akan Tuhannya. Kalau cari Tuhan di luar diri, Pak, bapak sesat, kafir, Pak. Ya, gitu, Pak. Jadi Nabi Isa itu hanya seorang nabi, seperti Nabi Muhammad juga, hanya seorang nabi. Tapi yang melayani kita hari-hari itu, Pak, bukan mereka, Pak. Diri kita masing-masing, Pak. Bapak kerja ke kantor, berangkat kemana-mana kan bapak sendiri yang kerja. Itu siapa, Pak? Itu roh Allah, Pak. Kalimah Allah, Pak. Itulah cara memahaminya, Pak. Ya, jangan salah paham, Pak. Saya nggak percaya adanya Jibril sebagai sebuah sosok, Pak. Jibril itu asal mulanya itu bahasa Suryani. Jabrail asal katanya bahasa Suryani, asal mulanya kebesaran Allah itu artinya Jalalullah bahasa Arabnya, gitu, Pak. Jadi Jibril itu bahasa Suryani, Pak. Bahasa Arabnya Jabrail, bahasa Indonesianya kebesaran Allah. Jadi Jibril itu hanya simbolis Allah itu punya kebesaran, Pak. Nah, makanya Allah itu harus pahami siapa Allah. Allah itu punya kebesaran, punya keindahan, punya keperkasaan, dan punya kesempurnaan. Itulah Allah, Pak. Nah, jadi Pak pahami dulu ke sana. Siapa Allah? Jangan Bapak Allah Tuhan nggak ngerti Allah, dia nggak ngerti Yesus Tuhan kan. Yesus itu, Pak, sudah wafat, Pak, jauh di sana. Ada yang mengatakan sudah naik ke langit, jauh di sana. Bapak perhatikan diri Bapak sendiri mau bertuhan yang betul, Pak. Yang melayani Bapak setiap hari itu diri Bapak sendiri, Pak. Itulah Tuhan Bapak yang sebenarnya. Kalau Bapak cari di luar diri Bapak akan sesat, Pak. Ya, carilah Tuhan pada diri Anda sendiri, ya. Jangan cari di luar diri lah, Pak, ya. Nanti Anda tersesat. Jibril yang nggak tahu. Jibril itu, Pak, artinya kebesaran Allah, Pak. Bukan sosok, Pak, ya. Bukan roh Jibril, Pak. Ruhullah. Roh Allah, ya. Roh Allah, Pak. Jibril itu simbolis daripada sifat Allah yang namanya sifat Jalal atau sifat kebesaran. Jalalullah bahasa Arabnya, saya jelasin, ya. Jalalullah bahasa Arabnya. Kebesaran Allah bahasa Indonesianya, ya. Jabrail bahasa Arabnya, ya. Jabrail, ya. Jalalullah, Jabrail, ya. Itu dari bahasa Suryani, Jabrail, lalu menjadi Jibril, ya. Ya, paham, Pak? Itu loh, pahami dulu loh filosofisnya. Kalau manusia sempurna ayat itu jelas Nabi Isa, Pak. Untuk ayat itu manusia sempurna itu Nabi Isa. Maksud manusia sempurna itu ya betul-betul manusia, gitu loh, Pak. Bukan manusia enggak. Bapak juga manusia sempurna, saya juga manusia sempurna. Artinya bukan binatang, gitu loh. Bukan malaikat, ya betul-betul manusia, juga bukan Tuhan. Manusia sempurna itu manusia tulen, Pak, artinya. Paham nggak? Manusia tulen, bukan malaikat, bukan juga Tuhan, bukan juga binatang, Pak. Pokoknya betul-betul manusia, gitu loh maknanya. Paham nggak? Itu manusia sempurna seperti itu. Bukan Tuhan juga, bukan. Malaikat juga bukan. Apalagi binatang. Betul-betul manusia. Itu makna manusia sempurna. Itu maksudnya sempurna sebagai manusia. Nggak kecampur Tuhan, nggak kecampur malaikat, nggak kecampur binatang. Betul-betul manusia tulen, gitu. Sempurna, makna sempurna di situ artinya asli, sempurna, tulen. Nggak disebut binatang, nggak disebut malaikat, nggak disebut Tuhan, dan seterusnya. Itu apa, Mas? Makna manusia sempurna begitu. Ruh Kudus itu lebih banyak dinisbatkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada dalil yang menguatkan bahwa Ruh Kudus itu dinisbatkan kepada sosok selain daripada malaikat Jibril atau sosok-sosok lain.
yang dinyatakan di dalam Al-Quran untuk menguatkannya. Tidak ada, Pak. Apa tugas dan peran daripada Roh Kudus, malaikat Jibril? Yakni tugasnya menyampaikan wahyu yang diperintahkan Allah kepadanya, meniupkan ruh kepada Isa sebagaimana ditiupkan ruh itu kepada Nabi Adam. Sama kedudukannya. Jadi tidak menjadi sosok ruh itu adalah bagian pribadi tersendiri yang menyatu dengan Nabi Isa, tidak demikian. Nah, kemudian kalau kita menyatakan bahwa menyatakan dengan bentuk pertanyaan, bukankah Nabi Isa itu ruhullah, kalimatullah? Memang Nabi Isa adalah ruhullah, ruhulnya Allah, bukan berarti sosok pribadi Allah itu sendiri, karena jelas akan bertentangan dengan apa yang menjadi penyampaian saya tadi, bahwa Ruhul Kudus itu, malaikat Jibril itu meniupkan ruh kepada Nabi Isa, ya kan, sebagaimana Nabi Adam. Tidak ada pribadi secara khusus yang menyatakan bahwa Ruh Kudus itu adalah bagian tersendiri dari pribadi yang lain. Jadi sama kedudukannya dengan malaikat Jibril. Jadi Ruhullah yang disebutkan kepada beliau karena apa? Karena beliau itu sebagai sosok yang diciptakan tanpa biologis seorang ayah, maka digelari sebagai Ruhullah, yang dimana juga digelari sebagai kalimatullah. Apa yang menjadi sabda beliau, apa yang menjadi firman beliau, apa yang menjadi sabda beliau, apa yang menjadi perkataan beliau adalah bagian daripada firman itu sendiri. Nah, sehingga dia disebut dengan kalimatullah. Kalimatullah itu artinya kalimat-kalimat yang dinyatakan atau dikatakan oleh Nabi Isa yang disampaikan kepadanya, dan itu menjadi catatan sebuah firman yang datang dari Allah untuk dijadikan rujukan sebagai standar ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Bagaimana membuktikan ajaran Nabi Isa alaihissalam? Maka kita lihat apa kata Al-Quran di sana, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah seorang utusan Allah, ya kan? Seorang utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah hanya kepada Bani Israel. Apa risalah itu? Yakni tentang ajaran monoteis, Pak. Ajaran Allah. Ya. Dia hanya sebagai jalan untuk menyampaikan, untuk mengajak, untuk menggandeng umatnya itu agar supaya bersama-sama dia mencari jalan kebenaran kepada Tuhan. Karena Isa pernah berkata di dalam Al-Quranul Karim sendiri bahwa dia hanyalah utusan Allah agar supaya umatnya ini taat kepada dia dan kepada Allah SWT. Barang siapa yang taat kepada Isa, maka dia berarti taat kepada Allah SWT. Itu maksudnya, Pak. Nah, jelas sekali, Pak, Ruhul Kudus yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim adalah malaikat Jibril alaihissalam yang meniupkan ruh kepada Isa yang tidak melalui biologis seorang ayah, kemudian ditiupkan juga sebagaimana kepada Nabi Adam yang tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Mudah saja bagi Allah untuk melakukan itu. Tapi apakah kemudian dikatakan bahwa kalimatullah itu adalah bagian daripada ruhullah, ruhulnya Allah? Maka tentu kalau kita mengatakan seperti itu, bahwa ruhullah itu adalah pribadi yang berbeda dari pribadi Allah, maka tentunya Allah memiliki standar ganda, memiliki pribadi ganda dalamnya. Maka tidak logis untuk kita berpikir dalamnya. Sehingga kata ruhullah adalah sebuah kata yang memiliki pengertian bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang diberikan keistimewaan khusus untuk menyampaikan firman-firmannya yang disampaikan kepada umatnya untuk menjadi panutan yang mengajak kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk menyembah pencipta. Itu saja, Pak. Bukankah Nabi Isa bukankah Yesus dalam Alkitab Anda mengatakan, wahai Bani Israel, katakanlah Allah itu Esa. Ya, maka sembahlah Tuhanmu. Iblis saja pernah disuruh oleh Yesus untuk menyembah Allah. Umatnya justru disuruh untuk menyembah Yesus.
siapa yang menyuruhnya itu yang jelas bukan Yesus. Itu adalah sebuah perkataan dari Paulus itu sendiri. Maka kita perlu menelaah sepak terjang dari perjalanan Kristen sendiri. Kalau intinya bahwa surga itu ada di tangan orang-orang Israel, ada di bawah dan dijalankan oleh orang Israel dan orang Arab, maka justru dari Kristen sendiri membuat jalan baru, yakni jalan menuju ke Roma. Itu aja, Pak. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, Bapak, sepertinya Bapak tahu Alkitab, tapi nggak tahu deh Alkitabnya dipelajari dengan baik dan benar, pemahamannya dengan baik dan benar gitu. Jadi kiranya Tuhan yang mencerahkan, Tuhan Roh Kudus, Tuhan yang sendiri memberi pencerahan pada Bapak-bapak Ibu semuanya. Kita fokus ya Pak. Pertanyaan saya tadi yang pertama di GS Mariam, saya Kristen 100%. Saya hanya menanyakan, kalau Bapak sepertinya paham Alkitab tapi Bapak Muslim ya gak apa-apa. Jadi itu fokusnya itu surat Maryam 17 tadi gitu loh. Yang Bapak bilang kan roh kami itu Jibril, berarti Jibril itu 100% malaikat, 100% manusia. Kan begitu cara logikanya. Loh iya, ini yang saya tekankan ini Pak, yang saya tekankan ini. Loh iya, kalau utusan malaikat Jibril saja bisa menjadi manusia sempurna menemui Maria, tentunya yang mengutusnya lebih dari itu Pak. Tentunya lebih dari yang diutusnya gitu loh. Cara berpikir dan logikanya kan begitu Pak, cara berimannya. Karena yang kita sembah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah melebihi dari ciptaannya. Kalau ciptaannya aja bisa menjadi manusia, tentunya Allah itu bisa melebihi dari ciptaannya kan gitu, bisa menjadi manusia sempurna kan begitu Pak. Allah yang menjadi manusia, bukan manusia jadi Allah gitu loh. Itu loh cara berpikirnya, kan Allah itu Maha Kuasa. Begitu loh Pak. Yang saya tekankan itu, kalau utusan saja bisa menjadi manusia, seperti tadi ya, Jibril saja, utusan malaikat Jibril saja jadi manusia sempurna, tentunya yang mengutusnya tentunya lebih dari apa yang diutusnya gitu loh Pak. Gitu loh Pak cara berpikir dan berlogika berimannya gitu loh. Kalau Bapak ragu-ragu, saya suruh baca Al-Maidah 46-47 yang di tempat Bapak. Kalau saya sih percaya 100% Alkitab saya sendiri Pak. Saya tidak otak-atik ke sana, saya percaya penuh 100% Alkitab. Karena Alkitab, Taurat dan Injil itu saling melengkapi. Tidak ada tidak sinkron, tapi semuanya melengkapi Pak. Coba Bapak tanya yang di Alkitab, yang di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, yang miliknya orang Israel itu dengan kita gitu sama gitu. Nah, jadi Bapak itu menganut yang di mana gitu, karena Perjanjian Lama Perjanjian Baru sama gitu loh, saling melengkapi dan saling sinkron gitu loh Pak. Begitu Pak yang saya tekankan gitu ya. Kalau Bapak ragu-ragu, kembalilah ke Alkitab. Karena Alkitab itu 100% itu jalan kebenaran hidup, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Demikian Pak. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Oh, ini maksudnya sifat kebesaran Allah yang namanya Jibril itu betul-betul berwujud manusia sempurna. Artinya betul-betul manusia gitu, bukan malaikat lagi gitu loh Pak. Ya, bukan malaikat lagi. Jadi Jibril tadi, kebesaran Allah tadi betul-betul berwujud manusia gitu loh Pak. Tidak berwujud malaikat lagi gitu loh. Jadi di situ malaikat Pak kalau begitu ya. Kalau ayat tadi dia memasang tabir dan mereka lalu mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Jibril tadi di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah kemudian
Isa itu semuanya ruh Allah dan kalimahnya, betul ya. Apa hubungannya Pak? Isa itu adalah roh Allah dan kalimahnya. Saya juga roh Allah dan kalimahnya. Bapak juga roh Allah dan kalimahnya, gitu Pak. Tidak hanya Nabi Isa saja. Tapi positif ya, Nabi Isa itu bukanlah ilah, lahut, bukan Tuhan. Ya, saya juga bukan ilah, bukan lahut, bukan Tuhan. Tapi saya dan Anda, Nabi Isa itu rahasia Tuhan. Arti rahasia Tuhan itu tempat Tuhan menyatakan dirinya kepada makhluknya. Ya, kita semua ini sebenarnya tempat Tuhan menyatakan dirinya, gitu loh. Paham Pak? Ya, begini Pak. Jadi kan perkataanku di situ. Ku-nya itu ku siapa Pak? Ya, perkataanku, ku-nya siapa? Ya, siapa yang barang siapa menolak aku itu menolak aku siapa? Menolak aku Allah atau aku Tuhan, atau menolak aku Nabi Isa? Kan gitu. Kata aku di situ diperjelas juga akunya siapa. Nah, gitu loh. Jadi gitu loh. Kalau menolak aku Tuhan, ya jelaslah kafir Pak. Nah, menolak Tuhan itu juga menolak utusannya, menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad, itu menolak Tuhan Pak. Nabi Isa itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, ya. Dia utusan Tuhan, menolak utusannya sama dengan menolak Tuhan itu sendiri, gitu loh Pak. Nah, karena itu kita harus taat kepada utusannya pada setiap zaman. Kalau Bapak hidup di zaman Nabi Isa, bolehlah Pak. Sekarang Bapak bukan hidup di zaman Nabi Isa, ya. Bapak sekarang itu hidup di zaman hakim yang adil tadi. Hakim yang adil itu siapa Pak? Imam Mahdi Pak. Sekarang kita hidup di zaman Imam Mahdi, ikutilah Imam Mahdi Pak, bukan ikut Nabi Isa lagi, gitu loh Pak, pahamnya. Jadi Bapak itu belajar dulu loh, Tuhan itu siapa. Nanti salah Tuhannya salah, nanti Bapak salah, jadi menemukan Tuhan yang keliru. Karena Nabi Isa itu bukan Tuhan Pak, ya, dia utusan Tuhan, ya, gitu loh. Kalau Bapak mengeyel menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itulah kesesatan Pak, ya, gitu loh, ngeyel namanya, ya. Logisnya begini Pak, logisnya Bapak pahami dulu, Bapak itu siapa. Saya ini, tahu nggak, Allah itu juga sudah menjadi saya Pak, tapi saya bukan Allah, gitu loh Pak. Allah itu sudah menjadi semua manusia sedunia ini Pak, termasuk Bapak dan saya, tapi Bapak dan saya bukanlah Allah, gitu loh cara memahaminya. Jadi Allah itu tidak hanya menjadi Nabi Isa Pak, juga menjadi Bapak, menjadi saya. Tapi saya dan Bapak bukanlah Allah, tapi sudah menjadi Bapak dan saya. Contoh Pak, Allah Maha Kuasa, Bapak nggak kuasa, tapi nyatanya Bapak kuasa pegang HP. Allah bisa nggak pegang HP? Nggak bisa kan? Karena yang pegang HP itu sebenarnya Allah itu sendiri Pak, melalui Bapak, ya. Karena Bapak itu, Allah itu sudah jadi Bapak, jadi saya, jadi Nabi Isa, jadi Nabi Muhammad, gitu loh Pak. Gitu loh, pahamnya gitu loh. Tidak hanya jadi Nabi Isa saja, tidak hanya jadi Nabi Isa saja, jadi Bapak dan saya itu Allah Pak, ya. Ngerti nggak Pak? Allah itu apa? Gitu loh caranya, yang logis begitu. Karena hari-hari Allah tuh nolong saya Pak, ngasih saya pakai celana, dicelanain oleh Allah, saya lapar disuapin oleh Allah, saya cebok dibersihin oleh Allah, kan itu kotorannya. Karena itu gerak Allah semua Pak. Itu Allah itu sudah jadi diri Bapak dan saya, tapi Bapak dan saya bukan Allah, gitu loh. La ilaha illallah, gitu loh Pak. Masa nggak paham Pak? Coba pahami teologi dasarnya dulu, ya kan? Roh itu apa? Bapak kan juga roh, saya juga roh, ya kan?
Nah, roh Bapak itu siapa? Roh Bapak itu roh Allah. Roh saya juga roh Allah, gitu loh. Nah, artinya kalau roh Bapak itu roh Allah, roh saya adalah roh Allah, berarti Bapak dan saya nggak punya roh, karena roh kita ini kepunyaan Allah. Gitu loh Pak. Nah, saat meyakini bahwa roh Bapak dan roh saya itu bukan roh kita sendiri, itu adalah roh Allah, itulah tauhid namanya Pak. Itulah yang disebut mengenal Tuhan tadi. Jangan jauh-jauh kelari Nabi Isa lah Pak. Itu untuk Nabi zaman dahulu kala itu. Ya, Nabi dahulu kala itu. Kenalah diri Bapak sendiri dulu, baru Bapak kenal yang namanya Tuhan itu. Gitu loh Pak. Jangan ngikuti teologinya ya lah Pak. Namanya teologi sesat itu menuhankan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu gak bisa nolong Bapak Pak. Gak bisa. Yang bisa nolong Bapak itu tetangga Bapak. Kalau kesulitan minta bantu sama tetangga Pak. Jangan minta tolong Nabi Isa Pak. Kejauhan. Ya, jauh Pak. Tetangga Bapak itu dekat tuh, minta tolong sama tetangga. Gitu Pak. Jadi belajar tauhid dulu Pak ya. Iya Pak. Intinya begini Pak. Silahkan Bapak bertanya masalah itu. Tapi tidak bisa Bapak menggiring bahwa Nabi Isa Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan ya ada Tuhan Muhammad, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Hasan, Tuhan Husain, Tuhan Ali. Tapi bukan Tuhan Pak, tapi Tuan-tuan dan puan-puan, ya kan? Artinya seorang laki-laki Nabi Isa itu, anak manusia Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tuhan itu Pak, yang namanya Tuhan itu ya Tuhan lah Pak. Janganlah orang lemah, makhluk lemah kayak Nabi Isa dipertuhankan Pak. Ya, gitu loh maksudnya. Jadi kalau Bapak nanya itu boleh aja, tapi kalau mengarah mau kami diajak untuk mempertuhankan Nabi Isa itu mustahil Pak. Gitu loh maksudnya. Mengelak apa Pak? Mengelak apanya? Jelas Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Ya, jelas kan? Enggak ada di Al-Maidah 46-47 itu mengatakan Nabi Isa Tuhan. Enggak ada. Memang Nabi Isa bukan Tuhan Pak. Dia Tuhan Pak. Ya. Bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya. Mana itu Al-Maidah 46-47 mengatakan Nabi Isa Tuhan? Enggak ada Pak. Ya. Oh itu toh. Ya orang Islam Pak beriman dengan Taurat, dengan Zabur. Ya saya percaya itu. Ya. Tetapi di Al-Quran juga mengatakan yang sekarang ini sudah tidak asli lagi. Karena dimodifikasi oleh para orang-orang ahlul kitab. Ya. Jadi kami dengan kitab Bapak itu loh Pak, kami percaya kalau sesuai Al-Quran. Tapi kalau bertentang Al-Quran kami nggak percaya gitu loh Pak maksudnya. Ya, kenapa? Karena Quran tadi membenarkan itu semua yang tidak dimodifikasi oleh para pendeta kalian gitu loh. Zaman dahulu kalanya itu gitu loh. Masa kami paham ayat ini? Kami beriman dengan kitab Bible Bapak itu, saya percaya, saya punya di rumah saya. Coba Bapak buka surah apa namanya? Surah Wahyu ya, Wahyu 44 ya. Coba lihat di situ ada 24 penatua itu. Nah, artinya setelah di akhir zaman ini ada 24 penatua Pak. Wahyu 44 cek itu. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada penatua yang ke-13. Said Ahmad Al-Hasan Al-Yamani. Bapak ikut nggak? Itu loh, ikut Bible loh Pak. Kami ikut Bible penatua 24 itu loh. Kami ikut penatua yang ke-13 sekarang. Bapak ikut penatua yang keberapa? Coba. Jadi kami percaya Pak. Bapak aja malah nggak ikut itu. Coba cek Wahyu 44. Ada namanya penatua 24 penatua. Kami sekarang ikut penatua yang ke-13 dari 24 penatua itu. Bapak ikut siapa? Berarti Bapak sendiri nggak ikut Bible loh. Kami yang ikut Bible loh Pak. Ya, buka cek Wahyu 44 itu. Di dalam Alkitab itu Pak, tidak ada satu
yang ayat pun atau satu dalil pun ya yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa, Yesus Kristus itu Tuhan, ya Yesua itu Tuhan, nggak ada Pak. Kalau Tuhan iya, makanya ada kelompok bidat. Menurut Bapak itu saksi Yehova itu menjelaskan bahwa Tuhan dalam Bible itu seperti Tuhannya orang Yahudi, Yehova Pak. Nah itu maknanya Allah Pak. Jadi Tuhan itu Yehova atau Allah, Tuhannya orang Yahudi, Tuhan orang Kristen seperti saksi Yehova itu yang benar Pak. Nggak ada Yesus itu Pak. Yesus itu hanyalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Tuhan Pak. Saya pelajari Bible Bapak, makanya saya lebih setuju dengan saksi Yehova ketimbang Protestan sama Katolik Pak. Karena mereka inilah yang melakukan kebenaran sesuai Bible Pak. Saya paham sekali. Makanya orang-orang Kristen ini kan keberhalaan Pak, paganisme, nyembah manusia. Yang asli itu nggak ada nyembah manusia Pak, ya. Nggak ada paganisme, keberhalaan itu Pak, ya. Kalau Bapak nyembah Yesus dijadikan Tuhan itu berhala Pak, ya. Paganisme namanya. Sadarlah Pak. Malaikat Jibril alaihissalam itu menampakkan wujudnya hanya sewaktu-waktu ketika itu diperintahkan Allah kepadanya untuk menemui beberapa orang nabi dan rasul. Nah, di sini jelas sekali bahwa hanya sewaktu-waktu dalam bentuk penampakannya. Tidak sekaligus serta-merta bahwa dikatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah 100%-nya manusia dan 100%-nya makhluk astral. Tidak seperti itu. Jangan samakan konsep keyakinan Anda bahwa Nabi Isa itu adalah dikatakan sebagai manusia setengah dewa. Karena apa? Karena manusia setengah dewa itu berarti sama dengan ajaran reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah ajaran yang diadopsi daripada ajaran-ajaran kaum Yunani, kaum pagan waktu itu, dan sampai hari ini masih kelihatan di tengah-tengah kita. Sedangkan Isa alaihissalam mengajarkan ajaran agama monoteis, mengesahkan tentang keberadaan Tuhan. Nah, ketika orang-orang Kristen itu menyatakan sikap bahwa mereka memiliki satu Tuhan dalam kategori Trinitas, maka ini akan berdampak pada konsep kebingungan yang begitu sulit untuk kita ambil sebagai rujukan di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seharusnya Kristen itu tidak perlu membawa-bawa konsep yang namanya Trinitas. Lebih baik dalam satu konsep yang sama bahwa mereka punya 3 Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengatakan keyakinan dalam satu konsep Tuhan yang satu, maka tentunya kita akan bertanya, dari mana 2 pribadi yang berbeda itu? Ya kan? Dari mana 2 pribadi yang berbeda itu? Sementara 2 pribadi yang berbeda itu berbeda pribadi dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti Allah itu menciptakan 2 pribadi yang ganda, dan itu tidak mungkin. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun, bahkan tidak bisa disekutukan dengan apapun. Kalau itu disekutukan dan dipaksakan, maka tentunya Anda termasuk golongan orang-orang yang menyembah sama dengan menyembahnya orang-orang Yunani, kaum-kaum zaman jahiliyah saat itu. Coba Pak, baca Pak ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahu, menyelamatkan, mengabarkan. Bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Dan akulah Allah, ya kan? Nah, coba baca Pak. Akulah Allah, nggak ada akulah Yesus, kan nggak ada Pak.
akulah Allah. Itu apa, Pak? Juga seharusnya aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, sesiapa yang dapat mencegahnya. Itu kan jelas perkataan Allah, Pak. Firman-Nya melalui Musa atau Isa, Pak. Bukan pengakuan Nabi Isa itu, Pak. Ya saya 4311131 itu, Pak. Coba cek itu. Itu ucapan Allah sendiri melalui Nabi Isa, ya, melalui Nabi Musa, melalui Nabi Muhammad. Dalam Quran juga ada, Pak. Saya bacain ya, Quran ya. Surah Toha ayat ke-14, Pak. Surah Toha itu surah 20 ayat 14. Ya, dengarin, Pak, dengarin. Wa anakhtartuka, aku telah memilih engkau. Dengar ya, ini ucapan saya, Pak, ucapan Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Jadilah Al-Quran, dengarin. Wa anakhtartuka, aku telah memilih engkau. Engkau siapa? Engkau Nabi Musa, engkau Nabi Isa, engkau Nabi Muhammad, dan termasuk saya dan Anda, ya. Wa anakhtartuka wastami' lima yuha, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, kenali aku, ibadahi aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Siapa aku di situ? Ya Allah, Pak. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad, bukan pula Nabi Musa. Gitu loh, Pak. Jadi firman yang dimaksud di ayat ini untuk Allah sendiri, Pak, bukan untuk Nabi Isa, Pak. Bagaimana, Pak, pahamnya jadi tolol begini, Pak? Belajar. Jadi intinya ayat-ayat yang Bapak share ini ya, itu Nabi Isa membacakan firman Tuhan, lalu menyebut Tuhan itu aku. Itu loh, Pak. Dia itu menirukan firman Tuhan loh, Pak, itu. Bukan dia ngaku Tuhan. Jadi apa yang ayat-ayat itu semuanya ayat-ayat Tuhan itu kan dibaca oleh Nabi Isa dengan kata aku atau saya. Itu mengacu kepada Tuhan, bukan kepada Nabi Isa yang hanya sekedar membacakan wahyunya, Pak. Kok orang membacakan wahyu dibilang mengaku Tuhan? Gimana, Pak? Aduh, inilah kekeriuannya. Itu ayat-ayat itu tentang Tuhan itu sendiri. Dia mengaku sebagai Tuhan, wahyunya dibacakan oleh Nabi Isa. Dia kan membawa wahyu, ya kan? Ya kan? Kitab Injil itu loh, yang dibawa Nabi Isa itu dia menyampaikan wahyu. Jadi kata aku di situ bukan akunya Nabi Isa, Pak. Akunya Allah itu sendiri melalui lidah Nabi Isa sebagai pembawa wahyunya. Gitu loh, Pak, cara memahaminya, Pak. Gitu loh. Shalom Bapak, ya baik, saya tanggapi ya. Yang saya tekankan ini loh, Pak, yang tadi ya, surat Maryam 17 yang di ayat Bapak itu kan ada ya, siapa roh kami? Terus ada yang jawab itu Jibril. Kalau begitu Jibril itu 100% manusia, 100% malaikat, atau 100% malaikat, 100% manusia kan menemui Maria. Kan bukan begitu, Pak. Setelah 100% manusia tentunya akan kembali lagi menjadi malaikat, bukan begitu, Pak. Jadi apakah begitu ya? Mungkin saya tekankan 100% malaikat Jibril menemui Maria menjadi manusia 100%, kemudian kembali lagi menjadi malaikat Jibril 100%, kan gitu. Nah, ini yang saya tekankan ini loh, Pak. Konsep cara berpikir berlogika dan bernalar. Ini loh saya tekankan ini loh. Lah ya, jika utusan saja bisa menjadi manusia sempurna, seperti malaikat Jibril itu bisa menjadi manusia sempurna menemui Maria, tentunya yang mengutusnya pasti melebihi dari apa yang diciptakannya, gitu loh, Pak. Bisa menjadi manusia sempurna, kan gitu, Pak.
sekali lagi ya, yang saya tekankan ini untuk berpikir mungkin paham benar-benar gitu loh Pak. Ini kan saya bahas di ayat Bapak ini, Yesus Maryam 17 itu. Jika utusan malaikat Jibril saja bisa menjadi manusia sempurna, tentunya yang mengutusnya itu akan lebih dari apa yang ada yang diutusnya, kan begitu. Bisa menjadi manusia tentunya kan Pak, karena Allah itu maha kuasa gitu loh. Kalau Allah maha kuasa tentunya melebihi dari yang diciptakannya. Kalau tidak bisa melebihi yang diciptakannya, ya jangan beriman dengan Allah yang itu Pak, karena tidak bisa berkuasa melebihi yang diciptakannya gitu loh. Yang saya tekankan ini gitu loh. Karena Allah menjadi manusia itu bisa gitu. Tapi kalau manusia jadi Allah tidak bisa. Seperti di tempat Bapak itu tadi kan bilangnya Yesus Maryam 17 itu, malaikat Jibril menjadi manusia menemui Maria, kan bisa tuh di situ. Kan tentunya yang memastikan kembali lagi menjadi malaikat Jibril lagi. Nah, yang saya tekankan itu tadi untuk cara berimannya, ya kalau malaikat Jibril utusan Allah saja bisa menjadi manusia sempurna, tentunya yang mengutusnya jauh lebih dari apa yang diutusnya, kan begitu gitu loh. Karena Allah itu maha kuasa. Kalau tidak bisa, tinggalkan saja iman anak saudara gitu loh. Oke, saya percaya Alkitab saya Pak 100%. Saya tidak percaya pada Alkitab lain gitu loh. Oke nak, karena Allah maha kuasa, Allah yang hidup. Aku percaya pada Allah Abraham, Allah Iskak, Allah yang Yakub, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang kasihmu tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Engkau Allah yang kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Oke Pak, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Enggak begitu Pak. Jadi Jibril ya 100% Jibril. Manusia 100% manusia. Tuhan 100% Tuhan gitu. Enggak ada 100% manusia 100% Tuhan, itu 200% Pak namanya. Ya kan? 200% jadinya. Masing-masing itu kalau dikata manusia ya manusia 100%, kalau dikatakan binatang 100%, kalau malaikat 100%, kalau Tuhan ya Tuhan 100%. Ya kita loh. Nah, setelah kita paus masing-masing itu pada porsinya masing-masing, barulah kita mengenal Tuhan. Kita ini manusia Pak, 100% manusia kita, ya kan? Nah Tuhan itu juga 100% Tuhan, nggak mungkin jadi manusia, manusia nggak mungkin jadi Tuhan, Tuhan nggak mungkin jadi manusia. Tetapi manusia yang 100% ini, kalau dibandingkan dengan keberadaan Tuhan, maka manusia itu menjadi tiada, menjadi fana istilahnya gitu loh. Jadi kalau adanya Tuhan dibandingkan dengan adanya kita gitu loh, kita ini menjadi nggak ada Pak. Nah begitu juga kedua ya, Tuhan itu 100% hidup ya. Kita juga 100% hidup Pak. Kalau digabungin jadi 200% gitu loh. Nah Tuhan yang 100% hidup dibandingkan dengan kita yang 100% hidup, kalau dibandingkan dengan hidupnya Tuhan, hidupnya kita ini menjadi mati. Artinya yang hidup hanya Tuhan. Begitu loh. Nah juga ketiga ini Pak, Tuhan punya perbuatan, dia 100% perbuatan Tuhan, kita juga punya perbuatan 100% perbuatan kita. Tetapi perbuatan kita yang 100% ini apabila dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, maka kita menjadi tidak berbuat, menjadi nganggur. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Tuhan. Gitu loh. Itulah cara memahami Tuhan Pak. 100% Tuhan, 100% manusia, gimana sih Pak? Paham begitu loh cara memahami Tuhan. Ya. Paham nggak Pak penjelasan saya ini? Kalau bilang 100% itu. Gitu loh. Jadi begini Pak, tentang kata menjadi itu Pak, kalau di dalam Islam itu Tuhan itu sudah menjadi segalanya Pak.
tapi segalanya bukan Tuhan, gitu loh. Tuhan itu sudah menjadi segalanya, Pak, tapi segalanya bukan Tuhan. Kalau istilah kata menjadi itu loh, Pak. Tuhan itu telah menjadi saya dan Anda, tidak hanya menjadi Yesus saja, Pak. Paham nggak? Tapi saya dan Anda bukanlah Tuhan, tapi Tuhan sudah menjadi Anda dan saya, bukan hanya menjadi Yesus saja. Ya kan? Paham nggak? Itu loh kata menjadi itu. Karena memang kalau kita ingin kenal sesuatu, kita harus menjadi sesuatu itu. Fa kaifa ta'rifun nar illa takunu anta naron. Bagaimana engkau mengenal api, kamu harus jadi api, maksudnya terbakar di dalam api. Nah, kita ini harus terbakar di dalam Allah kalau mau jadi Allah, mengetahui Allah itu. Nah, setelah kita terbakar dalam Allah, kita jadi Allah. Tuhan kita itu hakikat dari diri kita, bukan diri kita ini Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Tuhan itu hakikat. Ya, bukan menjelma jadi manusia, Pak, tapi sudah menjadi manusia. Tapi manusia bukan Tuhan, gitu loh. Tapi manusianya bukan hanya Yesus, termasuk Bapak dan saya. Dalam agama Islam disebut tajalli. Tuhan itu sudah bertajalli menjadi Bapak. Yang perlu Bapak pahami adalah, pertama, Tuhan tidak berinkarnasi dengan manusia. Kalau dia berinkarnasi, maka pemahaman atau keyakinan Bapak tentang keberadaan Tuhan itu akan gugur dengan sendirinya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu dengan kekuasaannya bisa menjelma menjadi manusia. Karena hilanglah atau gugurlah keberadaan Tuhan yang Bapak yakini di dalam hati yang sebenarnya. Karena Bapak sudah melihat sosok yang ada dalam diri manusianya sendiri. Yang kedua, Tuhan itu tidak memiliki pribadi yang ganda. Kalau seandainya dia pribadi yang ganda, maka berarti menggugurkan tentang kehadiran Tuhan yang sejati, yang sebenarnya. Sehingga kalau kita mengatakan dia pribadi yang ganda, maka berarti Tuhan itu tidak lain daripada hasil daripada jiblakan atau copy paste daripada Tuhan sendiri. Karena tidak mungkin, ini hanyalah goyonan aja, tidak menjadikan sebuah hujah bahwa Tuhan itu memiliki keesahan dan memiliki hal yang bisa dijadikan standar sebagai agama monoteis. Itu aja. Allah itu kuasa dan maha berkehendak, Pak. Tetapi kehendak dan kuasanya tidak bisa didahului oleh kuasa dan kehendak daripada ciptaannya. Seperti saya contohkan, seorang tukang kayu membuat meja dan kursi, tetapi meja dan kursi yang diciptakan jelas tidak akan bisa menciptakan seorang tukang kayu.